Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan ini salah satu penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Taib, kita sampai ke adab qiraatil Quran ya. Sampai ke bab al-hathi ala suwarin wa ayatin makhsusah. Bab anjuran untuk menghafal surat-surat dan ayat-ayat yang dikhususkan. Jadi ada surat-surat, ayat-ayat yang khusus yang tentu sepantasnya kita menghafal ya ayat-ayat itu. Seperti disebutkan salah satunya adalah surat Al-Fatihah, kemudian Muawwidhatain, Falaq bin Nas atau Al-Ikhlas, kemudian ayatul kursi ya, atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tentu karena ada keutamaan ya, karena ada keutamaan tertentu di dalam ayat-ayat tersebut, sehingga bagi kita untuk menghafalnya, bagi kita untuk menghafal ayat-ayat itu. Tapi sekarang kita masih dalam bab fadlu ayatin wa suwaratin makhsusah, tentang keutamaan menghafal ayat-ayat dan surat-surat yang khusus. Kita sekarang masuk ke hadis setelahnya. Wa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tugas kepadaku, kata Abu Hurairah, bihifdzi zakati Ramadan, untuk menjaga zakat Ramadan ya, atau zakatul fitri. Jadi Abu Hurairah pernah ditugasi oleh Rasulullah untuk menjaga ya zakat-zakat yang dikumpulkan untuk zakat fitri. Fa'atani atin, maka datang kepadaku seseorang yang datang, kata Abu Hurairah. Faja'ala yahthu minat ta'am, kemudian dia, orang itu, kata Abu Hurairah, yahthu minat ta'am, dia mulai mencari-cari makanan. Tentu mencari-cari makanan zakat yang dikumpulkan, ada gandum ya, mungkin ada ada jagung ya yang dikumpulkan. Kemudian orang itu mencari-cari makanan. Fa'akhadtuhu, maka aku pun menangkapnya. Fakultu, dan aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul saya akan melaporkanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Qala, kemudian orang itu mengatakan, ini muhtajun, saya orang yang sedang butuh, saya orang yang sedang sangat butuh gitu ya kepada makanan-makanan ini. Wa alayya iyalun, dan saya punya anak-anak, punya keluarga. Jadi ketika orang mencuri zakat ini ditangkap oleh Abu Hurairah, diancam akan dilaporkan kepada Rasulullah, dia mengatakan, saya adalah orang yang butuh dan saya punya anak. Wa bihajatun syadidatun, dan saya sangat butuh sekali. Ya, dan saya sangat butuh sekali kepada makanan ini. Fa khalaitu anhu, maka kata Abu Hurairah, maka saya pun membiarkan dia tentu mengambil sepenuhnya dan pergi. Fa asbahtu, maka tatkala di pagi hari, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, Waalaikumsalam, ma fa'ala asirukal barihata, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu di malam tadi? Seakan-akan Rasulullah tahu bahwasanya Abu Hurairah apa? Menemui ataupun menangkap seseorang yang mencuri zakat. Dan Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu malam tadi? Fakultu ya Rasulullah, maka aku pun menjawab, wahai Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan. Dia syaka ini melapor atau mengeluhkan tentang kebutuhannya dan tentang keluarganya. Jadi yang menyebabkan dia mengambil harta zakat ini karena dia sangat butuh dan juga dia punya keluarga. Farahimtuhu, maka saya pun memberikan rahmat kepadanya, artinya memberikan belas kasih, kata Abu Hurairah. Fa khalaitu sabilahu, dan aku pun membiarkan dia pergi, artinya membiarkan jalannya, maksudnya membiarkan dia pergi. Faqala, maka kemudian Rasul mengatakan, amma innahu qad kadzabaka wa sayauд. Adapun dia, sesungguhnya dia, kata siapa, kata Rasulullah, dia itu telah berdusta kepadamu. Ya, dia sangat butuh, dia punya anak, dia begini, dia begitu. Dia katanya apa, kata Rasul, kadzabaka. Dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Rasul mengabarkan bahwasanya orang itu akan kembali lagi, mencuri lagi. Fa'araftu annahu sayaudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku tahu bahwasanya dia akan kembali karena ucapan Rasul, maka apa? Farasattuhu, aku pun mengawasinya. Karena kata Rasul dia akan kembali, maka para sahabat betul-betul beriman dengan ucapan Rasul. Kalau Rasul mengatakan demikian, maka para sahabat beriman. Maka ketika itu Abu Hurairah tahu bahwasanya dia akan kembali. Maka justru Abu Hurairah mengawasi orang itu, mengawasi lagi, ya. Faja'a yahthu minat ta'am, maka dia pun datang lagi mencari-cari makanan. Fakultu, dan aku katakan, kata Abu Hurairah kepada orang itu yang mencuri zakat, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul saya akan melaporkanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dia mengatakan lagi, si pencuri ini, da'ni fa inni muhtaj, biarkan saya, lepaskan saya, karena sesungguhnya saya adalah orang yang sangat butuh, artinya butuh kepada makanan itu. Wa alayya iyalun, dan saya punya anak-anak. La a'udu, dan saya tidak akan kembali. Dia berjanji tidak akan apa? Tidak akan kembali. Farahimtuhu wa khalaitu sabilahu, maka aku pun ya berbelas kasih kepadanya dan aku pun membiarkan dia pergi. Fasbahtu, maka tatkala aku di pagi hari, kata Abu Hurairah, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihata, apa yang dilakukan oleh tawananmu di malam tadi? Rasul tahu bahwasanya orang itu, si pencuri ini datang lagi, ya, dan Abu Hurairah membiarkannya lagi. Dan Rasul bertanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu, aku katakan, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan farahimtuhu. Ya, dia telah mengadu tentang kebutuhannya dan tentang keluarganya.
maka saya pun memberikan belas kasih kepadanya. Fa khalaitu sabilahu, dan aku pun membiarkan dia. Jadi yang kedua kalinya, ya, yang kedua kalinya Abu Hurairah ini membiarkan si pencuri zakat tadi, ya, dan tidak menangkapnya, artinya membiarkan pergi. Faqala, maka Rasul mengatakan, innahu qad kadzabaka wa sayauud, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali, kata Rasul. Orang itu akan kembali lagi. Farasatuhu tsalitsatan, maka aku pun yang ketiga kalinya mengawasi lagi, karena tahu dia akan datang lagi. Karena Rasul mengabarkan bahwasanya orang itu akan datang lagi. Maka saya pun apa? Rasadtuhu, artinya mengawasi, mengintai. Yang ketiga kalinya ini. Faja'a yahthu minat ta'am, maka dia pun datang lagi, dia mencari-cari makanan. Fa akhadtuhu, saya pun menangkapnya. Fakultu, aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul saya akan melaporkanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, dan kata Abu Hurairah, dan ini akhiru thalathi marrat, ini kali yang ketiga. Annaka taz'umu annaka la ta'ud, bahwasanya kamu mengatakan kamu tidak akan kembali, padahal ini sudah 3 kali kamu kembali. Ya, kalau bahasa kitanya nista maja utama, sudah 3 kali ini. Ya, kamu di awal berkata tidak akan kembali, sekarang sudah yang ketiganya kamu datang. Faqala, dan dia mengatakan, da'ni, lepaskanlah saya. Fa inni u'allimuka kalimatin, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yanfa'ukallahu biha, yang mana kalimat itu Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Ya, jadi yang ketiga kalinya ini, orang pencuri berita tadi mengatakan kepada Abu Hurairah, biarkan saya akan memberikan kepadamu ilmu. Ya, saya akan mengajarkan ilmu kepadamu, yaitu tentang kalimat-kalimat, zikir-zikir, yang zikir itu Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan zikir itu. Qultu mahunna, kata Abu Hurairah, apa itu zikirnya? Qala, kemudian orang tadi mengatakan, idza awaita ila firashika, apabila kamu hendak, ya, berbaring di tempat tidurmu, di kasurmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah olehmu ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafizun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terus menjagamu di malam itu ketika kamu tidur membaca surat ayat kursi. Walan yaqrabaka syaitanu hatta tusbiha, dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai subuh. Fa khalaitu sabilahu, maka aku pun membiarkan jalannya, artinya aku pun membiarkan dia pergi, tidak jadi ditangkap gitu ya, karena dia telah memberikan ilmu yang ketiga kalinya. Ini menunjukkan tentang bagaimana mereka menghargai ilmu gitu ya, para sahabat ini menghargai ilmu. Fa asbahtu, maka tatkala di pagi hari, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala di pagi hari berkata kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiru kalbarihata, apa yang dilakukan oleh tawananmu di malam tadi ya Abu Hurairah. Fakultu, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin, ya, dia menyangka dia telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat, yanfa'uni Allahu biha, yang mana kalimat itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat itu. Fakhalaitu sabilahu, maka aku pun membiarkan dia pergi. Faqala, maka Rasul mengatakan, mahia, apa itu kalimatnya? Fakultu, saya pun mengatakan, qala li, dia mengatakan kepadaku, idza awaitu ila firashika, apabila kamu hendak berbaring ke tempat tidurmu, faqra ayat al-kursi, maka bacalah ayat al-kursi min awaliha hatta takhtimal ayat, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratain. Itu di sana gitu ya, sama wa idh qultum ya Musa, lihat, wa idh qultum sampai wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka, sama. Bedanya dari mana? Coba bawah sini. Malik bawah itu, Pak.
Ada yang mana? Kalian tadi nomor 12, hadis yang ke-12 ya. Oh, beda ya. Kalau di sini ketika ditanya, "Mahia, apa itu kalimatnya?" ya Abu Hurairah, maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Dia telah mengatakan kepadaku, apabila kamu hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah ayat Al-Kursi dari awalnya sampai selesai ayat, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Baik. Nah, ini yang 12 nih. Hadis yang ke-12 tuh, yang panjang. Hadis yang ke-12 ya, yang kita bacakan. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Mahunna" atau "Mahia ya Abu Hurairah?" Apa itu zikir, apa itu? Kalimat apa itu ya Abu Hurairah? Artinya yang diajarkan oleh si pencuri tadi kepadamu. Sampai kemudian membuat Abu Hurairah membiarkan dia pergi, tidak jadi menangkapnya, padahal sudah yang ketiga kalinya dia mencuri. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Qala li", dia mengatakan kepadaku, apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, maka bacalah olehmu ayat kursi dari awal sampai akhir ayat, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Wa qala li, dan berkata kepadaku, orang tadi, si pencuri tadi berkata kepadaku, "La yazalu alaika minallahi hafidun", ya, maka senantiasa Allah akan menjagamu. "Walan yaqrabaka syaitanu hatta tusbiha", dan syaitan tidak akan pernah mendekatimu sampai kamu subuh. Ya, jadi sampai subuh dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub", ya, ketahuilah sesungguhnya, kata Rasul, "Innahu qad sadaqaka", apa yang diucapkan olehmu dia benar, "wa huwa kadzub", tapi dia itu pendusta, kata Rasul. Artinya yang diajarkan kepadamu tentang membaca ayat Al-Kursi sebelum tidur, maka keutamaannya akan dijaga oleh Allah dan dia tidak akan pernah didekati oleh syaitan sampai subuh. Itu benar, kata Rasul. Wa huwa kadzub, tetapi dia ini pendusta. Kadzub ini wazan fa'ul, artinya sighah mubalaghah. Kadzub bukan kadzab. Kadzab ini berdusta, tapi kalau kadzab banyak berdustanya, seperti halnya kadzub. Artinya banyak pendusta. Orang ini pendusta gitu. Ta'lamu man tukhatib mundu salatin ya Abu Hurairah? Apakah kamu tahu siapa yang berbicara denganmu semenjak 3 hari itu ya Abu Hurairah? Qultula, kata Abu Hurairah, aku tidak tahu siapa dia. Qala, kata Rasul, dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Ini hadis panjang ya, tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ucapan siapa? Ucapan syaitan ini. Apa yang diucapkan oleh syaitan? Tentang barang siapa yang hendak berbaring di tempat tidurnya dan dia mengatakan membaca ayat kursi, maka Allah akan menjaga dia dan syaitan tidak akan pernah mendekati dia sampai subuh. Bagi orang yang ketika mau tidurnya dia membaca ayat kursi. Dan doa ini itu dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qad sadaqaka, sungguh apa yang dia ucapkan itu benar. Artinya dia telah jujur kepadamu ya Abu Hurairah. Sungguh dia telah jujur kepadamu. Wa huwa kadzub, tapi dia pendusta. Taib. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadhil kisatun ajibatun azimatun. Kisah ini adalah kisah Abu Hurairah untuk menjaga sedekah bulan Ramadan, yakni alal fitri, maksudnya adalah sedekatul fitri, zakat fitr,
Yahfaduha, yang mana Abu Hurairah diperintah untuk menjaganya. Wa kanu yujmi'unaha qoblal id biyaumin aw biyaumain. Dan dahulu para sahabat mengumpulkan zakat fitri ini 2 hari, sehari atau 2 hari sebelum Id. Sehari atau 2 hari sebelum Id dikumpulkan di Baitul Mal, atau orang yang diberi tugas untuk menjaga harta sedekah atau zakat fitr. Wa kana Abu Hurairah tawakilan alaiha, dan Abu Hurairah adalah orang yang menjaganya, diperintah oleh Rasul menjaga. Wa fi lailatin minal layali ja'a rajulun yahtu minat ta'am, dan di suatu malam datang seseorang, dia mencari-cari makanan, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan ya. Datanglah syaitan tadi, ditangkap, kemudian dilepaskan, ditangkap lagi, dilepaskan, tangkap lagi, dilepaskan lagi, sampai ketiga kalinya. Tapi sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadithi fawaidun katsirah. Di dalam hadis ini ada faidah-faidah yang banyak. Nah, ini bisa kita perhatikan ya, hadis-hadis tadi itu ada beberapa faidah yang bisa kita ambil pelajaran. Awalan, yang pertama, annahu la ba'sa anna nasa yukhrijuna shadaqatil fitri ila waliyil amri, yakni ila sultan. Ya, dalam hadis ini yang pertama adalah bahwasannya tidak mengapa ketika para manusia mengeluarkan zakat fitrinya diserahkan kepada waliul amri, kepada pemimpin pemerintah setempat, yakni ila sultan, atau ke sultan, ke penguasa, au naibihi, atau ke wakilnya. Falau syakilatil lajnatu taqbadu zakatal fitri minan nas fainal insana idza tafa'ila hadhihi lajnati bari'at dimmatuhu. Tentunya kalau terjadi sesuatu si lajnah itu gitu ya, dan kita sudah menyerahkan, maka kita sudah berlepas diri. Kita sudah memberikan dan menyerahkan zakat fitri ini kepada lembaga yang terpercaya, yaitu pemerintah. Dan kalaupun kita mau memberikan kepada lembaga-lembaga kecil di masjid-masjid, itu tidak mengapa. Atau kalau kita mungkin langsung memberikan kepada orang yang kita lihat orang ini perlu dan berhak mendapatkan zakat fitri, langsung berikan juga nggak mengapa. Ya, juga tidak mengapa. Karena di dalam masalah zakat fitri ini, sebagian mengatakan tidak ada asnaf amilin, ya, tidak ada asnaf bagian penerima zakat yang disebut dengan amilin. Karena amilin ini berlaku bagi zakatul mal, ya, yang 8 itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, wal gharimin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Taib wal gharimin wa fi sabilillahi wa min sabil wa ma malakat aymanukum. Taib. Innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, al masakin, wal mu'allafati, taib, wal gharimin, orang yang banyak hutangnya. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Atau wa fi riqab, sedang dalam perbudakan. Wa min sabil, sedang melakukan perjalanan. Wa fi sabilillah, sedang berjihad di jalan Allah. Apa satu lagi berarti? Wal amilina 'alaiha, dan orang yang bekerja di atasnya. Artinya yang membagi-baginya, yang mengurusnya. Itu ayat itu tentang apa? Tentang asnaf zakat yang berlaku di dalam masalah zakatul mal, ya, zakatul mal. Taib. Jadi dalam masalah shadaqatul fitri ini, kata Syekh Utsaimin, boleh memberikannya ke pemerintah atau ke naibnya, ke wakil-wakil di tempat gitu ya, atau di DKM, atau kita langsung memberikan juga kepada sosok person tertentu yang kita anggap dia butuh. Itu tidak mengapa, insya Allah. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tsaniyan, yang kedua, jawazu tasarrufil wakil fi ma wukila fihi idza wafaqa ala dzalikal muwakkil. Bolehnya seseorang yang diberikan tugas untuk tasarruf, untuk dia memperlakukan, untuk dia
memperlakukan harta jagaannya itu di dalam sesuatu yang wafaqa ala dzalikal muwakkil, di dalam sesuatu yang disetujui oleh orang yang memberikan tugasnya. Karena di sini Abu Hurairah berarti seakan-akan apa? Seakan-akan dengan inisiatifnya beliau membiarkan si pencuri zakat ini tanpa diketahui oleh Rasulullah. Tapi karena Abu Hurairah tahu bahwa Rasul akan membolehkan ini, ya berarti menunjukkan apa? Tentang sesuatu yang dilakukan dalam hal ini adalah sesuatu yang menurut orang itu pemiliknya akan, atau Rasulullah atau sebagai yang memberikan tugasnya itu akan menyetujui. Ya, dalam hal seperti itu maka kita boleh bertingkah tanpa bertingkah tanpa sepengetahuan. Ya, kalau kita yakin orang yang memberikan tugas kepada kita pun dia akan setuju dengan ini. Ini kata Syekh Utsaimin, ya. Jadi bolehnya tasarrufil wakil, ya, pergerakan orang yang diberikan tugas di dalam mengemban tugasnya melakukan sesuatu apabila sesuatu itu dia mencocoki dan disetujui oleh orang yang memberikan tugasnya. Sekiranya perkara ini mas sedikit ringan, mungkin yang memberikan tugas sama saya pun nggak akan marah gitu ya, apalagi tahu betul. Dalam kondisi seperti ini maka ini perkara yang tidak mengapa. Tapi kalau jelas-jelas dia akan marah dengan ini, dia nggak akan setuju dengan ini, maka dia tidak boleh. Maka dia tidak boleh melakukan sebuah amalan kecuali harus dengan persetujuannya. Persetujuan yang memberikan tugasnya gitu ya. Lianna Abu Hurairah tasarrufa hada tasarrufu wa a'ta hada ar-rajula aw syakhsa. Taib. Aqulu rajul aw syakhsu gitu ya. Karena Abu Hurairah beliau telah melakukan sebuah amalan, yang amalan ini yaitu memberi kepada orang ini yang tadi disebutkan, yang Abu Hurairah nggak tahu dia ini adalah syaitan. Kepada orang ini aw syakhsin, atau sosok ini, kata Syekh Utsaimin, aqulu rajul aw syakhs, saya mengatakan seseorang atau orang ini atau sosok gitu ya, li'annal jinna yusammuna rijal, karena jin pun ya mereka dinamai rijal. Apa dalilnya jin juga dikatakan rijal? Ya, apa dalilnya? Jin juga dikatakan rijal. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Sesungguhnya laki-laki dari kalangan manusia mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, rijal. Berarti jin pun dikatakan rajul, rijal gitu ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, ketika Abu Hurairah melakukan amalan yang berkaitan dengan si pencuri ini, yang jelas-jelas melakukan itu 3 kali, dan tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Hurairah melihat, mengira bahwasanya Rasul juga akan setuju dengan itu, artinya tidak akan marah. Dan memang betul ketika Rasulullah mengatakan mafa'ala asiru kalbariha, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam, diceritakan oleh Abu Hurairah, kemudian dibiarkan oleh Abu Hurairah si pencurinya tanpa disidang gitu ya. Dan dia mengatakan saya butuh, saya punya anak, dia lapar dan lain sebagainya, maka karena belas kasihnya Abu Hurairah maka dibebaskan orang itu. Dan Abu Hurairah juga menyangka Rasul pun akan melakukan itu, maksudnya tidak mengapa gitu ya, untuk berbelas kasih. Taib. Itu yang kedua. Jadi yang kedua ini bolehnya seseorang yang diberikan tugas oleh orang lain di dalam menjalankan tugasnya, dia melakukan sebuah amalan, yang amalan itu tanpa sepengetahuan yang memberikan tugas, kalau dia yakin yang memberikan tugas ini dia tidak akan apa-apa dengan apa yang kita lakukan. Ya, apalagi dia dekat dengan si pemberi tugasnya. Sebagaimana Rasul dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah tahu bahwa Rasul tidak akan marah nih. Paham ya? Jadi boleh kita bertindak, bertanduk tanpa sepengetahuan yang memberikan tugas kepada kita. Kalau
tingkah itu sesuatu yang menurut dia si pemberi tugas ini, atasannya ini, dia tidak akan mengapa gitu ya. Dia akan ridho saja gitu. Tapi jangan kemudian ini jadikan dalil, cek ustad ke kamari menang, sekiranya menang mau orang. Ya, sesuatu yang wajar dan tentu atasan kita setuju dengan itu, maka lakukan. Kade ya, tong salah tafsir. Salisan yang ketiga, anna syaitana qad yatamatsalu bi suratil insan. Yang ketiga dalam hadis ini faedahnya apa? Bahwasanya syaitan kadang-kadang dia menyerupai bentuk manusia. Berarti jelas di sini Abu Hurairah dia tidak tahu itu syaitan. Karena syaitan yang datang kepada Abu Hurairah yang mencuri zakat tadi, dia menyerupai sosok manusia. Ya. Fasyayatinu tatamatsalu bi suratil adamiyyin. Dan syaitan itu dia akan merubah dirinya dengan bentuk-bentuk manusia. Ya. Tapi tidak akan mungkin merubah dirinya dengan bentuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan jangankan untuk dalam real life, dalam kehidupan nyata, dalam mimpi saja apa kata Rasul? Ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la tatamatsalu bi, karena syaitan tidak akan bisa menyerupai diriku kata Rasulullah. Ya, dalam mimpi saja kalau kita melihat Rasulullah, itulah Rasulullah. Nggak mungkin syaitan akan menyerupai diri Rasulullah yang kemudian kita lihat dalam mimpi, itu nggak mungkin kata Rasul. Terus gimana orang-orang sekarang yang kalau kemudian menganggap dirinya telah melihat Rasulullah gitu ya? Ya tentu harus disesuaikan dengan apa yang telah kita baca riwayat tentang bagaimana bentuknya Rasul, fisiknya Rasulullah. Kan ada dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi rahimahullah, hadis-hadis yang menunjukkan tentang fisiknya Nabi SAW. Ya kita samakan dengan itu. Kalau ternyata beda apa yang dengan tertera dalam hadis-hadis yang sahih, ya bukan berarti itu, ya ngaku-ngaku saja. Taib. Taib. Ada sebuah cerita, saya perlu diceritakan tapi ya. Jadi ketika itu saya di Arab Saudi, ada orang Jizan, orang Najran. Ketika dia melihat saya, nggak lama dia kemudian ngomong, saya pernah lihat Nabi dalam mimpi dan Nabi itu mirip kamu katanya. Saya tanya seserian, saya tanya mah. Ya. Makanya saya bulat kieu Nabi mah enggak bulat, Nabi mah wajahnya kal qamar, seperti bulan. Badannya tegap, rambutnya ikal, tidak lurus, tidak keriting. Nabi matanya bulat. Saya jelaskan hadis-hadisnya. Jauh berarti, ya. Dia mah enggak tahu karena pengen dekat aja atau apa gitu ya. Taib, itu yang ketiga ya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hatta qala ba'dul ulama fi qouli Rasul, sampai sebagian para ulama di dalam ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan al-qalbul aswadu syaitanu. Anjing hitam itu adalah syaitan. Ya, anjing hitam itu adalah syaitan. Jadi syaitan ini dia mampu berubah wujud, menyerupai dirinya dengan sosok tertentu. Manusia kadang-kadang, hewan seperti anjing gitu ya. Ai anna syayatina tatamatsalu fatakunu kilaban sawadan. Kadang-kadang syaitan bisa menyerupai dirinya dengan anjing-anjing yang hitam. Walakinna sahiha anna ma'nal hadithi annal qalbal aswada syaitan, yakni huwa syaitanul kilab. Tetapi ini maksud dengan hadis ini bahwasanya anjing hitam itu adalah syaitan, kata Syekh Utsaimin, adalah syaitanul kilab. Anjing hitam itu adalah syaitan kilab, artinya akhbathuha wa asyaduha dararan, yaitu anjing yang paling jeleknya dan paling bahaya gitu ya, dan yang paling bahaya. Wa tatamatsalu ayatan bil hayyati kama fil hadis sahih. Kadang-kadang juga syaitan itu dia menyerupai dirinya dengan seekor ular.
sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jadi ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang syaitan menyerupai ular. Dalam hadisnya, anna rajulan minal ansor, ada seseorang dari kalangan ansor, syaban, dia pemuda, tazawwaja hadithan, dia baru saja menikah. Falamma ja'a ila baitihi, ketika dia pulang ke rumahnya, wajada zawjatahu alal babi fasalaha limadza. Ketika orang ini baru menikah kemudian datang ke rumahnya, di rumahnya istrinya sedang berdiri di pintu. Ditanya oleh suaminya, ada apa? Kenapa di pintu nggak di dalam gitu ya? Qalat, kemudian dia mengatakan, udkhul falamma dakhala, masuklah kau, coba kamu lihat. Falamma dakhala, tatkala dia masuk, wajada alal firasyi hayatun, ternyata di atas ranjangnya itu ada ular. Fa akhadha rumha fawakazaha, maka dia pun mengambil rumah. Rumah ini tombak yang agak pendek, yang di ujungnya tajam gitu ya. Kemudian apa? Fawakazaha, dia pun menusuknya, famatat, ular itu meninggal. Walamma matat, ketika ular itu mati, mata huwa filhal, si suami ini yang baru menikah ini ujung-ujung mati. Fala yudra ayyuhuma asra mautan, dan tidak diketahui siapa di antara keduanya ini yang lebih cepat mautnya, meninggalnya. Al hayatu am hadar rajul, apakah si ular yang ditusuk tadi atau orang ini yang menusuknya, siapa yang lebih cepat matinya? Li'annal hayata hadhihi sarat jinniyatun, ternyata ular itu adalah jin, syaitan. Falamma qatalaha, maka tatkala orang ini membunuh ular itu, berarti dia membunuh jin. Qatalahu ahluha fil hal, maka si keluarga jin ini yang ada di sekitarnya dia pun membunuh orang itu. Walihadza nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatilil hayyat, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk membunuh ular-ular allati fil buyut, ketika ular itu masuk ke rumah. Jadi dalam hadisnya, ketika ada ular di rumah jangan langsung kita bunuh gitu ya, khawatir ular itu adalah jin. Ular itu adalah jin. Dalam riwayat disebutkan diadzanin dulu ya, diadzanin dulu, ketika dia nggak keluar maka dipaksa untuk keluar, diusir. Jangan sampai dibunuh, diusir saja terus keluar gitu. Taib. Fala yajuzu lil insani an yaqtulal hayyata idza ra'ah fi baitihi. Maka kata Syekh, tidak boleh bagi seseorang untuk membunuh seekor ular ketika dia melihat di rumahnya. Walakin harrij 'alaiha thalatha ayyam, tapi biarkanlah dia dan buatlah dia sempit, artinya usir gitu ya. Ketika dia masuk ke atap susah kita ngusirnya. Kalau bisa terus kita upayakan dia suruh pergi ya, dengan cara mengusirnya membuat dia sempit gitu ya. Selama 3 hari. Kullaha, katakan kepadanya, anta minni fi haraj, engkau berada di depanku dalam kondisi terdesak atau sempit. La taqudi fi baiti, janganlah kamu duduk di rumahku. Sampai di sini Rasul menganjurkan untuk apa? Untuk kita ajak bicara si syaitan ini, si ular ini, takut dia jin. Kamu keluar kamu, kalau enggak saya bunuh nih. Buat dia nggak betah di rumah itu. Ya, buat dia nggak betah di rumah itu. Kemudian li'anna idza kanat jinniyatun fa idza harajat la ta'ti, karena kalau betul ular itu adalah jin, syaitan, ketika dia keluar dia nggak akan datang balik lagi. Wa in kanat ghairu dzalika, tetapi kalau ternyata ular itu dia bukan jin, ai kanat dabatun min ba'dil hayawanat, maksudnya dia adalah ular-ular biasa, hewan-hewan ular, fa innaha la tadri, tentu dia tidak akan paham dengan itu. Ta'ti ba'da tsalitsatan wa hinaidin tuqtal. Kalau datang lagi, dia sudah keluar, datang lagi, berarti dia bukan jin, ini ular. Bunuh saja, gitu. Ya, karena kalau dia betul jin, ketika dia diusir, dia merasa terdesak, tersempit, gitu ya. Gak akan nyaman dia di rumah, dia akan pergi. Kalau kemudian dia balik lagi, berarti itu bukan jin. Itu adalah ular biasa, maka boleh dibunuh. Illa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam istasna nau'aini min hadid dawab, ya, tetapi tentunya Rasul mengecualikan dari model ular ini ada 2 macam ular, tuktalu walau fil buyut, yang boleh dibunuh walaupun di dalam rumah. Jadi ular nukumaha ya, anu nggak boleh dibunuh teh. Ya, tentu ada 2 macam ular yang mudirul abtar wadu tifyatain,
Yang pertama adalah ulal abtar, dan yang kedua adalah dzutifyatain. Dzutifyatain. Apa itu abtar? Al abtar yakni qasirudz dzanab wa huwa nau'un minal hayat. Abtar itu adalah model ular yang buntutnya pendek, yang buntet, ya, dan itu ular bahaya itu. Ya, nubara runtat itu bahaya, hati-hati. Nubara runtat bahaya ya. Taib. Ada ular pendek, ular segini mungkin pendeknya, tapi ujungnya buntet dia. Itu berbisa. Artinya dia bahaya, berbisa dia. Seperti ular derik itu pendek, nggak panjang. Beda kalau ular apa namanya sanca, itu nggak bahaya ular sanca itu. Ular apa lagi misalkan, ular pucuk misalkannya yang panjang itu, yang hijau itu nggak bahaya. Maksudnya nggak bahaya, nggak punya bisa gitu, nggak mematikan. Digegel ke mau naon lah gitunya, paling nyeri gitu. Baik, meureun eta ge ya. Itu yang pertama, itu apa? Al-abtar. Qasirudz dzanab, yaitu buntutnya pendek. Adapun dzutifyatain, yaqulul ulama, berkata para ulama, apa itu ular dzutifyatain? Tifyatain innahuma khattani abyadun ala dhahril hayat, yaitu dua garis putih yang berada di punggung ular. Ular kobra ada garis putihnya, ya, atau ular biasanya ular kobra itu ada garis putihnya. Kalau ular apa? Ular ulang, bukan ular berang kayaknya. Itu bukan garis putih, itu mau corak aja. Ini yang di atas punggungnya garis aja dua putih gitu. Ya, biasanya itu terdapat pada ular apa biasanya? Kobra ya? Hah? Pak Haji ya itu. Jadi adapun jenis ular dua itu yang tentu ular yang berbisa, berbahaya gitu ya, itu mah dibunuh. Itu mah dibunuh ya. Karena memang banyak kejadian ya, banyak kejadian. Sampai pernah kita di Yaman, ada orang dia di padang pasir, dia kencing di lubang itu ternyata lubang ular, ularnya jin. Nggak lama langsung kesurupan. Terus kita ruqyah, dia ruqyah sadar, dia sadar. Ketika ditanya apa yang membuatmu tadi seperti itu, nggak tahu, tadi saya dari, jadi dulu tuh ada perkampungan orang gitu ya, dia mau ke masjid, mau ngaji, jauh, dia lewatin padang pasir, mau ngaji di tengah jalan, kebelet pipis, akhirnya pipis tengah jalan, dia cari tempat yang sepi, pipis gitu, kencing, ternyata ke lubang ular, ke lubang, intinya lubang lah. Ternyata wallahualam itu yang membuat akhirnya dia kemasukan ya, diganggu jin. Dalam hadis ini juga apa? Tentang bolehnya kita menerima kebenaran walaupun yang memberikan kebenaran itu bukan orang muslim. Seperti halnya apa? Orang musyrik. Sepertinya orang Yahudi. Seperti halnya tadi disebutkan apa? Bahkan syaitan sekalipun, kalau yang diucapkan itu benar, harus kita terima. Kalau yang diucapkannya benar, dalil, sesuai dengan dalil. Jangan kemudian kita nyaga benar tapi dan ngomong eta masalah. Kalau memang yang diucapkannya ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah, ya, dan itu benar, bahkan iblis yang menyampaikan sekalipun, kata Rasul, sadaqah Kak, betul apa yang dia ucapkan, tapi dia ini pendusta. Ya. Berarti di sini Rasul menerima. Berarti ini sebagai dalil bagi kita, boleh nggak kita baca ayat kursi ketika tidur dengan keyakinan bahwasanya Allah akan menjaga? Boleh, walaupun itu adalah dari siapa? Dari syaitan. Atau pernah dalam hadis Rasulullah ketika dikabarkan kepadanya orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah akan melipatkan langit dan bumi ini dengan tangan kanannya, kata orang Yahudi. Dan Rasul tertawa, senyum dan membenarkan ucapan itu. Dan kemudian ada ayat tentang bahwasanya Allah qabdatuhu saqataib wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit itu dilipat dengan tangan kanan Allah. Jadi Nabi membenarkan ucapan orang Yahudi. Kalau memang
ucapannya benar, dalil, ya, baik ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, walaupun yang memberikannya itu kepada kita dia anak kecil sekalipun, ya, bahkan jangan anak kecil, musuh kita sekalipun, kalau yang diucapkannya benar, wayahana, terima, ya, itu adalah sebuah kebenaran, itu sebuah kebenaran. Tapi bukan berarti kemudian membuat orangnya jadi benar, tidak. Ucapannya benar, ya, ucapannya benar. Bukan sekarang orang kafir membawa dalil Quran kemudian membuat orang kafir ini jadi benar, enggak, tetap kafirnya kafir, tapi ucapannya benar, ucapannya benar. Dan ini sudah, ini ada beberapa poin lagi disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ya, tentang hadis ini. Dan itu saja dulu yang bisa saya sampaikan karena sudah adzan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.